Suasana subuh di Tanjung Pinang, teman-teman. Penginapan saya ini dekat dengan Masjid Agungnya, jadi enak banget. Suasana masih seger, tenang. Kita subuhan di sana yuk. Let's go. Azannya indah banget. Teman-teman, selamat pagi. Nah, kalau mau ke Pulau Penyengat itu nyebrang dari sini, teman-teman. Dengan ada Bazar Imlek ini. Kita nyebrang dari sini. Ini ada Tanjung Pinang Heritage City. Nah, untuk penyeberangan ke Pulau Penyengat itu dari sini, teman-teman, ada dermaganya sendiri. Ini ada di samping pelabuhan kemarin ya, yang kita bersandar dari kapal cepat dari Selat Panjang. Nah, di sini untuk menuju ke Pulau Penyengat kita masuknya lewat sini. Ya, kita naik perahu ke Pulau Penyengat yuk. Moga saja nggak telat ya. Nah, kenapa ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau ini di Tanjung Pinang bukan di Batam, sementara di Batam kan lebih ramai ya? Karena memang kota ini jauh lebih dulu ada ketimbang Batam, teman-teman. Jadi di Pulau Penyengat itu dulu bekas ada kerajaan Melayu terbesar kalau nggak salah. Di sana masih ada masjidnya. Kita masuk yuk. Pak. Tadi kita masuk lorong lagi kayak gini. Ada yang jualan sarapan-sarapan juga. Nah, itu kan pelabuhan yang kemarin kita datang tuh. Itu kedatangan dan bentuk keberangkatan. Nah, ini kita menuju ke Pulau Penyengat. Jadi Pulau Penyengat itu sekolahnya pada kesini. Tuh. Pak. Nah, di sini ada titipan motor, teman-teman, buat yang mau nyebrang-nyebrang gitu. Nah, ini adik-adik yang dari Pulau Penyengat itu sekolahnya di daratan Tanjung Pinang ini. Pagi ini jadwalnya harusnya ada kapal yang ke Letung, tapi kemarin infonya kapalnya nggak jalan hari ini. Pagi. Selamat pagi.
ini harga tiket penyeberangannya untuk warga Penyengat itu 7.000 untuk sekali jalan. Kalau kita orang yang domisili di luar Pulau Penyengat itu 9.000 per sekali jalan. Kalian bisa juga sewa, untuk one way itu 130 dan untuk PP itu 250.000 teman-teman. Dan satu perahu itu maksimal 15 orang. Nah, ini dermaganya di sini teman-teman. Ini sama ya, dermaga itu dermaga apung gitu loh, jadi bisa naik turun dia. Nah ini kan bisa bawa motor juga di sini. Iya, goyang-goyang di sini. Nah itu kapal-kapal cepat, terminal kapal cepat internasional dan juga domestik kemarin ya. Nah Pulau Penyengat itu teman-teman, sebelahnya kelihatan ya. Nah itu Pulau Penyengat. Aku dulu udah beberapa kali sih, nanti aku tampilin deh videonya. Kayaknya hari ini nggak sempat nyebrang. Kalau pagi gini tuh adanya yang dari sana ke sini banyak kan. Kalau yang dari sini ke sana tuh jarang teman-teman. Kalau charter sendiri kan lumayan ya, PP 250. Nggak dulu deh. Karena udah beberapa kali juga, nanti aku liatin deh videonya ke kalian. Aku jelasin nanti di sana seperti apa. Di sana banyak sekali tempat-tempat bersejarah, teman-teman. Berangkat teman-teman, Sindo Ferry. Penunggunya ketemu warga lokal guys. Mana tunjukin wajahmu. Ganteng, cantik nih cewek dia. Kenakan dia. Ini ada kapal, datang apa berangkat itu ya? Majestic apa itu? Master, nggak kelihatan teman-teman namanya. Wave Master 9. Ini kapal-kapal kecilnya tuh apa?
nge-cross kapal-kapal gede gitu. Agak-agak seru gak sih? Nah tuh, wih, langsung ngepot. Iya. Majestic Fast Ferry. Jadi ada dua dermaga teman-teman, apa ya, tempat sandar lah, di ujung sana dan juga di ujung sini. Kalau di sini penuh, dia akan sandar di sana. Ini ada kapal MV Transocean berangkat teman-teman. Gak tahu nih tujuannya kemana. Di sini kapalnya bagus-bagus ya. Karena memang angkutan utama masyarakatnya ya kapal. Ini gambling teman-teman. Semoga saja bisa. Ini ada rombongan yang mau jalan, bayar 10.000. Jam 7.14 kita jalan teman-teman. Sampai teman-teman sekarang jam sekarang jam 7.24, tadi 14 ya 10 menit lah, 10 menit perjalanan. Ya ada rombongan, tadi aku ikut bayar 10.000 sesuai tiket aja. Teman-teman, selamat datang di Pulau Penyengat. Nah, Pulau Penyengat ini sejarahnya panjang banget seperti ini. Jadi ini dulu adalah pusat dari peradaban Melayu. Nah, kalau teman-teman kenal dengan Gurindam 12, itu hasil karya Raja Ali Haji. Ini suasana pelabuhannya seperti ini. Ada tempat penitipan motor buat anak-anak yang sekolah atau orang yang kerja di sana. Itu motor titip sini terus naik perahu ke sana. Ya, aku mau ajak kalian untuk mampir ke masjidnya ya teman-teman. Nah, masjid ini unik. Nah, uniknya kenapa? Nanti saya ceritain deh. Kita ke sana ya. Beginilah suasana Kota Penyengat di tanggal berapa sekarang?
tanggal 9 Februari 2026. Nah, mungkin ini kalian nontonnya sedang lagi menunggu buka puasa ya. Nah, ini pas banget nih masjid penyengat buat ngabuburit, menambah sejarah kita tentang khasanah Islam di tanah air. Ini teman-teman, masjidnya tuh kalau dari kota Tanjung Pinang kelihatan banget. Tabib, Masjid Raya Sultan Riau, Benteng Kursi, Dermaga, Pelataran Tamadun Melayu, Istana Kantor, toilet umum. Ada tempat sepatu sandalnya di sini, samping-samping. Nah, ini. Al-Quran yang tulisan tangan teman-teman di sini. Ada makam. Makam Raja Ali Haji bukan? Raja Ali nanti. Oh. Makam Tugu Bocor itu satu tempat. Oh iya. Nah, ini mas itu makam Syekh Al-Banjari itu yang sana. Syekh Al-Banjari. Ini kan Iya. komuniannya. Iya. Di sini wudhu di mana, Pak? Dan di sini juga bersemayam jasad dari Syekh Khalifah Syarifud Sihabuddin Al-Banjari bin Al-Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, teman-teman.
Ini makamnya. Assalamualaikum. Dan di samping masjid ini juga banyak komplek pemakaman. Selamat pagi, aku ucapkan dari Masjid Sultan Riau, Masjid Penyengat teman-teman. Masjid ini sangat bersejarah sekali dan bahagia banget bisa datang sampai ke sini teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya. Udah siang, kita bisa naik becak untuk keliling-keliling melihat makamnya Sultan Raja Ali Haji, Raja Riau. Zaman dulu teman-teman, Raja Melayu ya. Ini kita bisa naik ini becak-becak ini untuk keliling. Nah, ini satu hal yang harus lo coba kalau ke Penyengat, naik becak ya Pak ya? Wah, masih Bapak. Ini becaknya pakai motor dan pakai kayak kereta kencana gitu. Pakai tutup. Gue sama si Rinto. Mukanya Rinto, hatinya Rinto. Rinto Arhab. Itu harap ya marga lo ya? Enggak sih, Sitorus. Sitorus ini. Dan sekarang gue sudah ada di salah satu situs sejarah lagi yang ada di Pulau Penyengat, di makam Raja Fisabilillah. Dan nama beliau ini diabadikan sebagai bandara di Tanjung Pinang. Dan ciri khas dari Melayu lagi-lagi kuning dan hijau. Gue sekarang lagi ada di makam Yangko Putri. Yangko Putri adalah istri dari raja yang ada di sini. Dan ciri khasnya Melayu adalah warnanya kuning-kuning seperti ini. Dan coba kita lihat ke dalam seperti apa ya. Nah, aku sudah dari salah satu situs lagi karena kita di Pulau Penyengat ini memang syarat akan sejarah. Jadi di makamnya Raja Jafar, ini adalah kakaknya dari Yangko Putri yang tadi kita datengin. Ini cucunya. Dan menariknya di sini adalah ini dulunya adalah sebuah masjid katanya tadi, dan ini adalah tempat wudhunya. Aku mau. Ini tempat wudhunya dan kayak di Taman Sari, beneran. Gue sekarang lagi ada di Balai Adat Melayu di Pulau Penyengat.
Ini kita lagi nyobain pakaian adat tradisional di Pulau Penyengat. Keren. Ini kalau pengantin kayak gini ya? Iya, baju adat Melayu. Baju adat Melayu ini ya? Orang nikah kan ada pakai baju adatnya. Kami Melayu maksudnya baju adatnya. Ini baju adat, gimana maksudnya? Baju adat Melayu Kepulauan Riau. Baju adat Melayu Kepulauan Riau, karena Melayu banyak ya tersebar pesisir. Baju adat Kepulauan, baju adat Melayu Kepulauan Riau. Udah kayak hulu balang loh. Balang Raja. Thank you, kita mau foto-foto dulu. Yes. Jadi ini salah satu attraction yang bisa lo dapetin kalau lo main ke Penyengat. Selain sejarahnya yang luar biasa keren. Jadi ini adalah pelaminan di Melayu Kepulauan Riau. Tapi hampir semua Melayu rata-rata sama sih. Pelaminannya tuh warnanya dominannya adalah merah, kuning, hijau. Dan gue lagi pakai seragamnya baju adatnya Melayu Kepulauan Riau karena masing-masing Melayu ini seragamnya beda. Similar sih tapi nggak sama. Nah gue sekarang lagi ada di balai adat di Melayu. Ini gue lagi ada di kamar pengantin. Jadi nggak kebayang nggak pengantin di sini itu malam pertamanya pasti ribet karena ini seragamnya kayak gini. Kelepasnya pasti agak ribet ya. Dan aduh, enak banget ya di sini. Jadi ini kamar pengantin khas Melayu. Dan gue lagi nunggu si gadis datang. Oke teman-teman, tadi kita sudah tur singkat di Pulau Penyengat. Yuk kita balik ke ke Tanjung Pinang lagi teman-teman. Naik boat lagi, semoga ada yang cepat ya. Saya waktunya mepet teman-teman. Karena saya akan melanjutkan perjalanan dari Tanjung Pinang ke sebuah tempat. Nah, biar kalian penasaran, rahasia dulu ya. Nanti diceritain di next episode. Let's go. Kita cari kapal. Ini enak ya, tenang banget tempatnya. Tadi berdoa di dalam juga mengharukan, nggak tahu tiba-tiba rasa haru datang gitu langsung. Aduh, sesegukan kayak orang apa ya gitulah. Kalau ke tempat-tempat seperti itu kayaknya auranya beda gitu ya, langsung melankolis, membayangkan bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang Islam pada masa lalu, penyebar Islam pada masa lalu itu. Aduh, gitulah. Dan ini suasananya teman-teman di dermaga Pulau Penyengat. Aduh, sampai bocor, sampai nggak dipakai lama itu kayaknya. Ada mie lendir namanya. Jadi ini kapalnya belum full, kita masih nunggu ya teman-teman. Nunggu kapalnya sampai kuotanya mencukupi. Oke, nunggu sekitar 10 menit. Penumpangnya full, jalan gitu. Ayah Jod.
Oke teman-teman, sampai lagi di sini. Ini yang lagi nunggu untuk ke Pulau Penyengat. Kita langsung gas ke penginapan, terus ke tempat berangkatnya. Let's go. Ini kantornya Dumaland dan Dumai Express teman-teman. Di sebelah sini juga ada agen resminya PL nih.